termasuk hukuman pasti dari Tuhan. Kalau masih berhubungan dengan roh orang yang mati atau berhubungan dengan iblis. Musa mengingatkan di dalam surat-surat yang dituliskan. Imamat pasal 19 ayat 26. Ya, dan 13. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan kepada arwah roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka. Demikian juga menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allah. Artinya melakukan praktek berhubungan berkomunikasi dengan roh orang-orang sudah mati ataupun juga berhubungan dengan iblis. Itulah bentuk perzinahan dan pasti dihukum Tuhan. Imamat pasal 20 ayat 6. Lagi-lagi Musa mengatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal yakni berzina dengan bertanya kepada mereka. Jadi perzinahan itu ada namanya perzinahan rohani, Bapak Ibu. Di samping ada perzinahan secara jasmani. Ya, perzinahan rohani itu adalah pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Ya, berkomunikasi dengan roh-roh orang yang sudah meninggal. Yang sebenarnya itu bukan roh orang yang sudah meninggal, tapi simbolis itu yang hadir. Itu bentuk perzinahan juga. Ya, Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12 juga hal yang sama. Ditegaskan oleh Musa. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki perempuan. Artinya apa? Mendorong anak cucu kita untuk apa? Minta petunjuk, kesuksesan, keberhasilan, supaya dia pintar dalam pelajarannya, dalam perkuliahannya, supaya dia dapat pekerjaan, dapat jodoh. Tidak boleh juga. Dan kadang-kadang kan orang tua bilang begitu, udahlah, kamu pergi ke makam opungmu, mintalah dari sana supaya opungmu kasih jodoh. Kamu pergilah ke makam opungmu, supaya opungmu kasih petunjuk. Kamu nanti akan bisa dapat ya diterima di kampus terbaik di mana gitu. Coba bayangin Bapak Ibu, opung kita itu buta huruf. Ya, bahkan tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tapi kita tanya, bahkan minta supaya anak-anak kita itu dikasih tempat kuliah di tempat yang terbaik. Nggak masuk akal kan Bapak Ibu? Maka Musa katakan, tidak boleh. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, demi menaati firman Tuhan, Raja Yosia menghapus total kebiasaan spiritisme berhubungan dengan arwah orang yang sudah mati. Ya, baik terhadap pemanggilnya dan bahkan juga pengguna jasanya. Ya, itu sangat jelas di dalam 2 Raja-Raja 23-24. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia. Dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Raja Yosia konsisten menghapuskan kebiasaan praktek spiritisme atau berhubungan dengan arwah orang sudah mati ataupun dengan iblis. Tidak saat kita sudah bahas dari Samuel juga Bapak Ibu. Kematian Saul secara jasmani, kematian karir Saul diakibatkan karena berhubungan dengan iblis, berhubungan dengan dukun, berhubungan dengan roh orang yang sudah mati. Itu sebabnya Bapak Ibu. Dan arwah manusia yang telah mati tidak dapat berbuat apa-apa lagi bagi kita yang hidup, apalagi menolong Bapak Ibu. Ya, menolong dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi menolong kita yang hidup. Karena mereka sudah mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada lagi kuasa, kekuatan dalam diri mereka. Dan juga, ya, tidak mungkin lagi mereka bisa. Yesaya pasal 26-14 mengatakan itu. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, meniadakan segala ingatan mereka. Artinya apa? Sudah lumpuh total kan Bapak Ibu orang sudah mati itu. Maka sekali lagi tidak masuk akal orang yang hidup, yang punya akal dan pikiran, minta petunjuk, arahan, bimbingan, pertolongan, kuasa, kesembuhan, jodoh dari yang sudah lumpuh total, dari yang sudah mati total. Lucu sekali kan Bapak Ibu. Bekerja di balik semua ini kan si iblis kan. Bahkan Nabi Yesaya melarang praktek spiritisme. Ya, dengan berkata, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh peramal yang berbisik-bisik komat-kamit. Tadi saya sudah jelaskan ini. Ya. Jadi dari ayat dasar diketahui bahwa dalam Alkitab jelas ada banyak larangan berhubungan dengan arwah atau orang mati. Ya, bukan hanya dilarang Bapak Ibu menjadi media
menjadi dukunnya. Ya, tapi juga ya pengguna jasanya. Nah, seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 18. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramat, mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari, dilempari maksudnya Bapak Ibu. Dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Maka saya lihat begini Bapak Ibu ya. Tadi kembali, kerugian atau sebab akibat kalau orang sudah pergi ke dukun. Ya, bayangin Bapak Ibu. Uang orang itu habis. Rumahnya habis. Hartanya habis. Nyawanya pun habis kan. Itu penggenapan dari Imamat pasal 20 ayat 27 itu. Ya. Dikatakan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jangan sesekali kita biarkan orang itu pergi ke dukun. Samuel mengatakan berkomunikasi dengan roh orang mati adalah bagian perkataan terhadap Tuhan. Sebab pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Dan kedegilan sama seperti dosa bertenung. 1 Samuel 15 ayat 23. Ya. Bahkan Raja Manasye telah mendukakan Tuhan dengan praktik spiritisme. Ya. Ia mempersembahkan anaknya. Raja Manasye ini Bapak Ibu. Mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Melakukan ramal dan telah. Dan menghubungi para pemanggil arwah, para dukun. Dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Sehingga menimbulkan rasa sakit hatinya Tuhan. Jelas nih. Maka sekali lagi Bapak Ibu, konsekuensinya sangat begitu panjang dan lebar. Perjanjian baru dan lama sama. Ya. Tadi saya sudah singgung jelas tempat posisi roh orang yang mati yang belum bertobat pada waktu masa hidup di dunia ditempatkan di Hades, dan roh orang yang sudah bertobat waktu dia masih hidup di dunia seperti Lazarus ditempatkan di pangkuan neraka. Di situ aja, jadi tidak perlu lari kemana-mana Bapak. Paulus menyebutkan agar tidak mengikuti roh-roh penyesat. 1 Timotius 4 ayat 1. Dan jemaat di Efesus dengan latar belakang kegelapan spiritisme harus meninggalkan praktik ini. Jadi jemaat di Efesus, orang-orang lain oleh Paulus Bapak Ibu, juga tidak lepas dari kebiasaan ya mempraktekkan budaya spiritisme. Itu sudah terjadi di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh Paulus. Maka dia mengingatkan jemaat di Efesus. Ya, yang artinya apa? Keadaan jemaat di sekitar kita atau yang kita layani masih ada juga yang masih hidup di dalam praktik budaya spiritisme ini sebenarnya. Itulah sebenarnya penting kita untuk melayani mereka, mengajarkan firman ini kepada mereka. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan bahwa mereka yang melakukan praktek spiritisme tidak masuk dalam kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 15. Jadi PL dan PB menutup hubungan total antara orang hidup dan orang mati. Sudah jelas itu. Ya. Dan PL dan PB menutup hubungan antara orang hidup dan orang mati karena itu baik. Dari 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 15 kita sudah lihat tentang konsekuensi akibat dari kenapa Saul mati. Lagi-lagi karena dia berhubungan dengan dukun dan juga berhubungan dengan